umur sekolah, pada usia remaja yang harusnya menuntut ilmu malah terganggu karena kecokrohan mereka. Jadi jangan sampai apa yang ada di luaran sana bubuhan pian turuti. Umur bubuhan pian nih gunakan semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Minimumnya 9 tahun. Nah, jangan sampai kawin kada cukup usianya, karena apabila sudah menikah mental belum sempurna, terus kesehatan khususnya alat reproduksi belum sempurna, bisa menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lanjut ke materi yang kita masuki, yang pemulaan pernikahan yang harusnya sah oleh agama, terus sah di dalam pemerintahan, tercatat di kantor urusan agama, dan dinyatakan sah oleh masyarakat. Nah, itu yang dinamakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, menyatakan janji yang sah antara ijab dan kabul. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahdin madkur halan. Nah, itu ngarannya pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Jangan laki-laki dan laki-laki. Next lah, tentang pernikahan dini. Apa jangan dimaksud dengan pernikahan dini? Tapi kita ikuti dulu cakupan data-data yang ada di dunia. Menurut UNICEF, yang ujang opini pintu ada ya, UNICEF ya. Nah, Indonesia ini menduduki peringkat 8 di dunia dan kedua di ASEAN, di Asia Tenggara, dengan jumlah pernikahan dini yang terbanyak. Jadi jangan bangga kita tuh dengan peringkat ketinggi, tapi dengan pencapaian pernikahan dini yang terbanyak. Padahal jangan sampai. Lanjut, untuk Kalimantan Selatan bangga ya Pak. Di sini kita jelaskan. Kalimantan Selatan, angka kasus pernikahan dini atau di bawah usia 19 tahun cukup tinggi juga. Bahkan pada tahun 2017 dan 2019 pernah menduduki peringkat 1 nasional dari 34 provinsi pada tahun itu. Kalau sekarang kan tahun 2023 ada 38 provinsi ditambah. Dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan bubuhan pian jangan sampai termasuk daripada data-data ini. Tuntungakan dulu sekolah. Misalkan yang kelas 9 sudah lulus, naik ke SMA, tuntungakan sekolah SMA-nya, lanjut ke kuliah. Mudahan ada rezekinya. Bila nuntut ilmu dengan niat ikhlas, insya Allah ada rezekinya, ada aja jalannya. Nah, jadi untuk Kalimantan Selatan lah kasus pernikahan dininya cukup tinggi tadi. Di tahun 2017 dan 2019 pernah menduduki peringkat 1 nasional dari 34 provinsi. Dan untuk tahun ini 2023 Kalimantan Selatan khususnya menduduki 5 besar pada tahun ini. Lanjut. Nah, hakikat pernikahan dini, pengertiannya apa aja hakikat pernikahan dini ini? Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Berarti lulus SMA masih belum cukup lagi usia untuk menikah. Kenapa kira kada boleh? Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dari seorang ibu. Nah,
Nah, dalam masa reproduksi yang sehat, ibu yang sehat dalam mengandung adalah usia antara 20 sampai 30 tahun. Usia tersebut usia terbaik karena organ reproduksi dalam tubuh perempuan telah sempurna, baik rahim, baik kandungan janin, itu semuanya telah bisa menampung janin tersebut. Misalkan di bawah 19 tahun maupun 18 tahun, rahim ini kita kuat untuk mengikat janin, kemungkinan besar akan mengakibatkan keguguran. Nah, jangan sampai anak itu. Kita lanjut. Nah, untuk di Indonesia kayak perjang status hukum pernikahan dini. Usia ideal dalam pernikahan menurut undang-undang. Menurut undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita di umur 19 tahun. Tadi kan UNICEF memadahi bilanya 18 tahun ke bawah itu kada boleh kawin karena inya masih umur di usia dini. Sedangkan di undang-undang di Indonesia, misalkan belum sampai 19 tahun kada boleh kawin. Misalkan tetap kawin, kada sah di mata hukum, kada tercatat. Misalkan anak apa-apa, misalkan anak begawi kali, gitu. Misalkan nikahnya kada tercatat. Penting kita tuh nikah tercatat di kantor urusan agama. Faktor penyebab terjadi pernikahan dini, kenapa ya adanya pernikahan dini ini disebabkan apa? Salah satunya faktor ekonomi. Biasanya lo kuitan yang kada berduit, asal kada kawal lagi menanggung beban anak bebiniannya, lalu anak menikahkan anak bebiniannya lawan lakian yang dapat mengongkosi anak sidin. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Misalkan terjadi pada bubuhan pian, pada hajalan abah pian, mama pian, bah. Misalkan pernikahan dini itu dilarang oleh negara, dilarang oleh undang-undang. Masalah rezeki ada aja, misalkan dicari dengan halal. Faktor kedua yaitu pendidikan. Nah, di sini dijelaskan rendahnya tingkat pendidikan, baik pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya pada usia di bawah 18 tahun. Padahal sudah kakak jelaskan tadi, undang-undang membolehkan pernikahan itu pada usia 19 tahun, baik laki-laki dan bebinian. Ini sudah tahu lo bebinian, diingati, dicatat, misalkan ada bawa buku dan pulpennya. Selanjutnya faktor ketiga yaitu faktor orang tua. Ini kenapa ya faktor orang tua ini dikarenakan aib oleh anak sidin, berpacaran terlalu parah, lalu dikawinakan. Takutannya kayak yang di video tadi, kebablasan. Makanya buat biar jangan terlalu berpacaran, jangan terlalu bucin-bucinan. Kalau pina gitu nah, terbuai oleh kata-kata lelakian. Dan bebinian ini juga laki-laki itu dijaga, jangan sampai dipancing. Lanjut. Faktor keempat yaitu media massa. Seberataan pasti mau mengikuti HP, baik IG, baik TikTok dan lain-lain. Pasti terlihat sedikit-sedikit
yang kada baik, yang gencarnya ekspos masalah yang kada baik lah yang dilihat. Nah, menyebabkan remaja ini memandang padahal itu dibolehkan, padahal nyatanya kada. Maka di Al-Quran kan disebutkan la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati hal zina. Berpacaran kada boleh. Nah, dan yang terakhir salah satunya di sini kakak catat adanya faktor adat, karena biasanya di beberapa tempat ada yang mengatakan sumpan disambat perawan tua, paham lah buat lah perawan tua kawin bebingan lambat. Nah, jadi anak kaya langsung cepat-cepat kawin, padahal nyatanya ada bagus juga adat nang gitu tuh, adat istiadat yang tidak baik. Seharusnya umur yang ideal adalah umur di usia 19 tahun ke atas menurut undang-undang. Misalkan sudah terjadi pernikahan dini tadi, lalu apa jalan dampaknya? Nah, di sini perlu diingat dampak pertama yaitu biologis. Secara biologis alat reproduksi khususnya bebinian belum menuju kematangan sehingga belum siap untuk melaksanakan hubungan itu nah, dengan lawan jenisnya. Apabila jika sampai hamil kemudian melahirkan, jika dipaksakan akan terjadi trauma perobekan pada organ reproduksi wanita dan bisa menyebabkan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa ibu maupun anaknya. Itu masalah dampak terhadap biologis. Lanjut tentang dampaknya psikologis. Secara fisikis anak juga belum siap, beban pian belum siap juga, dan belum mengerti tentang apa itu hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma psikis pada umur beban pian ini. Nyatanya harusnya mendapat pendidikan yang wajar minimal 19 tahun. Selain pendidikan, pianto mempunyai hak untuk bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya. Anak bermainan, anak belajar, nah itu hak beban pian dalam usia remaja. Lanjut untuk kesehatan reproduksi, ini penting banget beban pian untuk mengetahuinya. Dari segi fisik, umur remaja itu belum kuat, tulang punggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan atau proses waktu melahirkan. Anak perempuan berusia 10 sampai 14 tahun kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan usia 20 sampai 25 tahun ke atas. Nah, misalkan ada yang betianan lalu melahirkan, padahal umur bebinannya itu 10 sampai 14 tahun, kemungkinan besar bisa mengakibatkan meninggal dunia. Karena apa? Karena tidak kuat tadi untuk kesehatan reproduksinya. Sedangkan perempuan yang berumur 20 sampai 25 tahun ke atas itu sudah sempurna. Kita cepat aja. Yang belum nikah nih, belum masa-masanya mencapai pernikahan dini, kita cegah hal demikian dengan cara pendidikan dan informasi. Tingkatkan pengetahuan beban pian tentang pernikahan dini dan konsekuensinya, baik tadi itu dampaknya reproduksi, baik tentang kesehatan mental beban pian itu dipelajari.
mempelajari fakta-fakta mengenai risiko yang terkait dengan pernikahan dini, termasuk dampaknya pada pendidikan pian terganggu, terus kesehatan pian bisa terganggu juga, dan masa depan karir pian. Jangan sampai umur beban pian yang masa belajar ini terganggu. Terus terbuka terhadap buitan beban pian atau orang yang terdekat dengan beban pian. Curhatlah bahasa katanya. Jelaskan pentingnya beban pian itu belajar di sekolahan dan peluang masa depan yang dapat diraih dengan menunda pernikahan. Dan diskusikan impian. Makanya kan kakak ada ke kelas beban pian menanyakan cita-cita. Nah, mudah-mudahan cita-cita apa yang beban pian cita-citakan tercapai. Terus yang terakhir, menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan keterampilan. Selain fokus kepada pendidikan, beban pian itu harus meningkatkan skill, mengembangkan diri dengan meningkatkan keterampilan. Biasanya kan di sekolahan ada yang namanya ekstrakurikuler. Selain itu, menambah juga ilmu pengetahuan beban pian, yang mana dapat membuka pintu untuk peluang masa depan pian yang lebih baik. Ambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan. Terus misalkan ada pelatihan di Umbati atau kursus les privat yang dapat meningkatkan keterampilan dan membantu membesarkan beban pian untuk masa depan yang sukses. Terus apakah selanjutnya? Nah, sudah tuntung pinanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kakak kembalikan kepada moderator. Beri dulu tepuk tangan untuk kakaknya. Kayak apa mendengar materinya tadi? Paham? Jadi mulai penasaran kah? Atau kayak apakah perasaannya setelah mendengar materi yang disampaikan tadi? Kakak tanya siapa? Tadi kan mendengar nih materi dari Kakak Ari tentang materi dampak negatif pernikahan dini. Nah, kayak apa perasaan Bu Hantian setelah mendengar materi itu tadi? Atau bertanggung ke sini? Jangan suka di sini kita terbuka aja. Hah? Kami jaga. Mulai jadi lebih takut atau kayak apa? Kata-kata yang disampaikan dari materi yang kakaknya tadi, ini kita mau masuk sesi tanya jawab lah. Kakak memberikan tanggapan Bu Hantian setelah mendengar materi itu tadi. Atau dari Betty kan? Betty. Atau dari Asma kah Asma? Kan saya memberi tanggapan kan nih? Oh ya, dari lakian nih, dari lakian. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan sosialisasi tadi? Atau siapa yang namanya Supanan Kak aja. Dadah. Terima kasih banyak Kak Ari sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Langsung aja kita Kakak memberikan sesi tanya jawab untuk 3 orang perwakilan dari masing-masing kelas, dari kelas 7, 8, 9, 1. Siapa yang akan bertanya silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan kelas berapa. Entah itu hanya tentang masalah tadi yang materi kah, atau tentang apa, bisa. Insya Allah kalau yang kakaknya kawan jawab, kakak jawab. Atau kalau kakaknya kawan jawab, kita jawab sama-sama.
Iya nong. Karena kakak tempeli di Siapa fotonya. yang takut dari perwakilan masing-masing kelas ada dapat hadiah dari kakaknya. Silahkan sebutkan nama, angkat tangan, dan sebutkan kelas. Oh, fokus main anu ada. Nah, ya udah sambil memikirkan apa yang akan ditanyakan, sambil membagi dulu, membagi dulu lah. Kakak tunggu. Ini berapa menit Kak? Kakak tunggu 5 menit lah. Siapkan pertanyaannya, silakan diskusi lawan kawannya. Kalau ada bingung atau bertakun kayak apa atau supanan bisa diwakilkan lawan kawannya. Untuk hadiah itu bisa bukan pilih lagi koksinya kayak apa. Oke, terima kasih. Kamu takut Kak? Kenapa? Ada satu pertanyaan, tapi kakak tidak menyampaikan kecuali orangnya yang menyampaikan langsung. Wah, langsung aja kakak. Langsung aja kakak. Langsung aja kita sebutkan nama, kelas dan deh kayaknya. Siapa tadi yang takut? Tirka. Pertanyaan dari Mubarokah kelas 9. Apa hukumnya pernikahan ini dan secara agama? Simpan dulu Kak atau langsung jawab? Langsung dijawab Pak. Oh, langsung Kak. Yang lainnya silahkan siapkan pertanyaannya. Berarti jatahnya untuk kelas 7 dan kelas 8. Karena kelas 9 sudah bisa ada kelas 7 atau kelas 8 dan akan bisa kata lempar terserah siapa yang kamu takut. Oke? Terima kasih. Silahkan kakak. Kakak langsung menjawab. Mubarokah Kak. Ya, terima kasih kepada saudari Adinda Mubarokah yang telah bertanya loh. Pertanyaannya tadi, apa hukumnya pernikahan dini menurut agama? Itulah. Di dalam hukum agama, hukum syariat Islam itu memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Contohnya pernikahan antara Sayyidina Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, yang mana umur Siti Aisyah pada saat itu usia 9 tahun. Akan tetapi Nabi tidak pernah berkumpul dengan Siti Aisyah selama pokoknya yang kakak ingat, Nabi Muhammad tidak pernah berkumpul, tidak satu ranjang dengan Siti Aisyah sampai usia yang sudah sampai. Nah, menurut hukum agama itu memperbolehkan, tetapi karena kita ada di Indonesia mempunyai peraturan, maka diikuti. Kenapa dilarang di Indonesia menikah di bawah umur sedangkan hukum agama membolehkan? Karena sudah banyak kasus-kasus yang terjadi perceraian di Kalimantan Selatan, termasuk tinggi pernikahan dini pun juga banyak. Makanya untuk mengurangi dampak perceraian, maka diadakannya peraturan dilarangnya menikah di bawah usia 19 tahun. Bagaimana? Kawan dipahami lah. Pokoknya di dalam hukum agama itu memperbolehkan saja. Tetapi amunnya pian mendaftar ke kantor urusan agama tidak bisa karena tidak memenuhi persyaratan.
Itu tadi jawaban dari kakaknya. Kayak apa? Enggak. Bisa dipahami? Oh, bisa ya kak. Terima kasih kak atas jawabannya. Lagi pertanyaan selanjutnya. Ada yang takut? Simpan. Catat dulu pertanyaannya. Dari kelas 7 atau 8 dulu nah kakak betakun. Kakak betakun. Siapa yang betakun? Biar kak. Ya. Sebutkan nama kelas berapa? Maksud dari ayat wala taqulu zina tu kalau semata-mata masalah zina juga. Nah, unak-unak ni na. Ano ba to? Iya. Hubungannya lawan pernikahan dini nih kah? Hubungannya dalam pernikahan dini tadi kan? Oh iya dapat kembali kak. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Muhammad Najamudin. Beri tepuk tangan dong. Jadi Kak Ai, pertanyaannya tadi itu apa penjelasannya dari ayat la taqrabu zina tadi dengan materi yang kita sampaikan itu tadi? Kayak itulah maksudnya, ya udah. Nah, ya kayak itulah Ai. Kayak apa langsung jawab atau simpan dulu? Langsung dijawab. Oh, langsung Kak. Oke, dengarkanlah sama-sama jangan Silakan Kak. Baik, pertanyaan tadi, apa kaitannya kakak menyampaikan ayat Al-Isra ayat 32 mengenai la taqrabuz zina. Dikarenakan tadi tentang kenapa faktor penyebab pernikahan dini ini terjadi. Dikarenakan kuitan itu pasti supan melihat anaknya berpacaran, pasti ingin menjaga anaknya supaya menjadi baik juga. Makanya kuitan itu menikahkan pian supaya tidak terjadi hal yang mendekati kepada zina tadi. Nah itu makanya di sini dikarenakan aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket. Ibaratkan kemana-mana berduaan, terus ke pasar berduaan, terus malam mingguan berduaan, terus ke pasar Kamis jalan tol berduaan juga. Nah, Ayo siapa itu? di sini kededa di kampung sebelah. Kededa, anggap kededa aja. Di sini kada. Di luar kada tahu. Di luar kada tahu. Nah, makanya kuitan tuh pasti supan melihati anaknya kelakuan kayak itu. Kada mau bang, kuitan tuh mitih membiarkan anaknya berpacaran sampai nampak benar kemana-mana berduaan terus. Makanya kuitan tuh menjagai anaknya supaya kada berbuat yang demikian yang aneh-aneh tadi. Makanya kakak menyampaikan ayat la taqrabuz zina. Misalkan berbuat niat anak kawin juga, timbul berniat wah aku anak berpacaran gin, kalau pina abahku mengawin akan aku. Amun nah kayak itu kayak tenang. Kayak apa? Pertanyaannya tadi, kalau dijawab lah, sip lo. Nah, itu tadi. Ya, terima kasih Kakak Ari sudah menjawabkan kayak apa Najamudin jawabannya. Sip kada? Sip kada? Paham kada dulu nama yang disampaikan tadi? Paham? Semuanya bang paham kada? Paham, alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan dari ini wakilnya kelas 7 malah. Tadi kelas 8 lah, kelas 9 sudah.
sudah, kelas 7 sudah, kelas 8 sudah, kelas 7 lagi. Siapa yang kebetakon? Tadi binian, lakian. Banyak kakak dari kelas 7 kayak apa yuk baginya? Silo. Kayak apa yuk kak? Anu kak, duluan angkat tangan. Oh iya, siapa yang berdahulu angkat tangan itu yang bertakun. Balik lagi. Baru. Sabar. Dalam hitungan 3 loh angkat tangan. Kelas 7 ayo. 1, 2, 3. Ya, Winian. Winian dua dia Winian. Dari Dita, kenapa adanya pernikahan dini kak? Kelas 7. Langsung kakak. Oh, cari PPT-nya dulu kakaknya. Siapa tadi namanya ya kak? Kita catat dulu. Tadi pertanyaannya kenapa ada pernikahan dini lah. Itulah tadi. Iya. Nah, pernikahan dini kenapa ada di Indonesia maupun di belahan dunia manapun? Dikarenakan salah satunya lah kakak sebutkan di sini karena faktor ekonomi. Karena misalkan kuitan nih bisa anak kalau bebinian, nah pada mampu lagi kuitan nih mau kosi, makanya kuitan nih menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang mampu, misalkan anak bos batu bara, nah dikawinkan aja supaya lawan anak haji jadi dikawinkan supaya berduit. Kira nih anak wanitanya yang dikawinkan dengan orang yang mampu. Salah satu kenapa ada pernikahan dini tadi karena ada faktor ekonomi. Misalkan ekonominya bagus, kuitan pian kau mau kosi pian dan lain-lain, maka pernikahan dini ini kemungkinan tidak ada. Lanjut, selain faktor ekonomi apa jangan lagi? Karena ada faktor kurangnya informasi maupun pendidikan mengenai resiko adanya pernikahan dini tadi yang akan jelaskan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan karena apa yang dampaknya itu dampaknya kada tahu. Yang penting kawin bacaan selesai tutup. Nah, itu. Selanjutnya faktor yang ketiga, kenapa tadi faktor orang tua? Nah, karena ini salah satunya karena anaknya juga yang berpacaran, yang tadi tuh berjalanan kemana-mana, membakso berdua, ke pasar kamis tadi berdua berjalanan. Nah, maka kita tuh pada hendak milih lawan makin lain gitu kan. Maka dikawinkanlah anak tersebut. Lanjut. Masalah faktor media massa. Karena nih HP, misalnya di HP di IG atau TikTok, umar raminya lah bayang-bayangan, umar raminya lah abi umi ya memasakkan berdua. Nah, lalu hendak padahal umur keberpian masih remaja, yang mana padahal usia keberpian ini dikhususkan untuk menuntut ilmu minimal sampai 9 tahun mempelajari, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai ke jenjang selanjutnya.
sesuatu yang menjadi tontonan, misalkan nonton HP, bisa menjadi tuntunan. Nah, maka pian pilih-pilih, pian saring bedakan yang mana tuntunan yang baik lawan tuntunan yang ada baik. Misalkan ada ceramah, nah itu bagus. Misalkan selawat dilihat, nah tuh bagus juga. Tuh kada bapak misalkan diti gue pacaran, nah kada bagus. Salah satu faktor yang terakhir yang kakak buat adalah faktor adat. Ini di sini kada, di kampung kakak ada. Di India kayaknya belum tahu bang, belum tahu lagi. Nah, biasanya tuh bebina di kampung kakak kada pun kawin tuha umur 18 tahun tuh gitu sedang kawin. Nah, tuh adat yang ada bagus. Padahal di atas 19 tahun baru boleh menikah. Padahal dikhususkan umur 19 tahun itu masih di jenjang sekolah, khususnya masa-masa kuliah, sampai mendapatkan sarjana strata 1, sehingga bisa mencapai cita-cita. Misalkan guru, ulun cita-citanya jadi guru, maka harus kuliah dulu, memenuhi syarat-syarat supaya menjadi guru. Misalkan saat menjadi di Kemenang, maka harus menyelesaikan perkuliahan. Bagaimana? Ya, paham nggak? Kayak apa kita? Paham? Yang lain? Ya, karena sudah memenuhi ketiganya dari kelas 7, 8, 9, pertanyaannya tutup. Itu tadi penyampaian dari Kakak Ari. Semoga penyampaian ini materi ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Upgrade diri Bu Hanpian, percantik dan tergantung diri Bu Hanpian untuk Bu Hanpian menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Walaupun cita-citanya menjadi ibu rumah tangga, Bu Hanpian pun bakal visi yang kayak jadi ibu yang cerdas, cantik, apalagi yuk, yang apa ya namanya, mapan, bakal visi yang kayak itu, jadi ibu kayak itu. Karena kan Bu Hanpian ini nanti akan mendidik anak Hanpian sendiri. Kalau yang lakiannya pun mapan akan diri dulu, belajar bujur-bujur, supaya nanti ke depannya pas sudah Bu Hanpian bisi anak, Bu Hanpian tuh sudah ada bekal untuk mendidik anak. Kan pendidikan tinggi itu adalah investasi jangka panjang. Ingat, kada yang lebih penting daripada ilmu. Orang yang sugih pun pasti misalkan inya ada ilmu, kurang juga loh penilaiannya. Makanya ilmu itu sangat penting. Itu aja dari kakak. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada tambahan. Kakak-kakak lain silahkan maju ke depan. Kita perkenalan dulu. Mungkin Bu Hanpian belum kenal lagi dengan kalian semua, hanya kenal dengan ulun, Kak Aicha, lawan Kakak Ari. Silahkan kakak masuk, maju ke depan. Ya yang merasa KKN masih maju Ayo kakak. Nah, kami ini adalah mahasiswa KKN dari Sekolah Tinggi Institut Agama Islam Darussalam. Mahasiswa semester 8. Jadi kami ditugaskan KKN di Desa Tangkas selama 2 bulan. Awalnya kami berangkat tanggal 2 Mei. Mungkin Baiti sudah kenal kami, karena kami diam posko kami para rumah Baiti. Nah, jadi langsung aja kakak serahkan ke kakak-kakaknya untuk perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama kakak Narhaisa, kakak dari Fakultas Tarbiyah, yaitu jurusan
belajar biasanya itu untuk tingkat SMP atau SMA. Selanjutnya kakak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Perkenalkan, nama kakak Putri Marsala. Asal kakak dari Simpang 4 Pengaron. Ada yang tahu Simpang 4 Pengaron? Yang biasa ngirim banjir ke sini. Kakak dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam sama dengan kakak Ica. Sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Istiqomah. Kakak asal dari Teluk Selang Ulu. Kakak kuliah Fakultas Tarbiyah semester akhir dan konsentrasinya makin aman. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Ahmad Sofyan, asal dari Pontianak. Ada yang tahu Pontianak di mana? Pontianak terletak di Kalimantan Barat. Ya. Ya, dekat batasan Malaysia. Kakak kuliah di Institut Agama Islam Darussalam, mengambil jurusan Ekonomi Bisnis Islam. Ya, terima kasih. Julu ada hari satu. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Siti Fatimah atau bisa dipanggil Fatimah. Hai semua. Asal kakak dekat aja dari Pasayangan Martapura, dekat dengan sekolah Darussalam, tahu? Harus tahu dong. Ya, sebelumnya kakak sama dengan kakak-kakak cewek lainnya, yaitu dari Fakultas Tarbiyah semester 8, dan kakak mengambil konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Sekian perkenalan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Arifan, perkenalan kakak ini kak. Hendak kenal lagi kakaknya. Hendak kak. Hendak dia kak. Maka sudah perkenalan tadi. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Arif Perweji, asal kakak Palangkaraya. Tahu lah di mana? Tahu nggak? Kalimantan apa? Kalimantan apa? Ya, Kalimantan Tengah. Kalteng. Kakak dari Fakultas Syariah, prodinya Ahwalus Saksiyah, bahasa hulu sungainya hukum keluarga Islam. Nah, makanya kakak tujuan mengadakan sosialisasi mengenai pernikahan, khususnya oleh bubuntian masih sekolah menengah pertama atau SMP. Kakak mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatifnya pernikahan ini, supaya jangan sampai adanya pernikahan di bawah umur ini. Nah, mungkin itu aja perkenalannya. Kembalikan kepada Kak Ica. Nah, sudah kenalan kakaknya berataan. Punya kamu kakaknya karena kira aja kakak Ica, kakak Ari, kakak Fatimah, kakak Isti, kakak Putri, kakak Sofian. Pos kakak ada di seberang, di tiga, di barat, di muka makam Raja 4 Musta'in Billah adalah pas Kamis, terus belok
follow IG kami. Itu namanya KKN 31.tangkas. Follow lah semuanya lah. Di sana ada video-video kegiatan kakak, bisa di like dan gini hati apa aja kegiatan kakak. Kalau anak Kopasko bisa aja kabari kakak lewat DM. Karena misalkan anak Kopasko kalau yang belajar mengolah kayak ini tadi PPT, terus tuh anak mengerti, terus masuk SMA nih, terus ada misalkan penasaran kayak bagaimana apa tuh namanya apa nih? Bukan tadi. Ya, bermain laptop. Nah, bisa aja hubungi kakaknya lewat DM. Itu aja dari kakak. Salah hilang mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan maju mubarak. Pertanyaan lagi silakan maju ke depan. Salam tuh dituntunkan dulu. Tuhan yang jawab salam pian potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang bertanya dipersilakan Yuk, maju. maju ke depan sini. Tadi yang bertanya dari kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Kakak bersih. Saya persilakan untuk kakak Sofian untuk menyerahkan hadiah. Kak, Ayo kak. silakan kepada Mic-nya tinggal dulu kak. Mic-nya tinggal. Ayo ke tengah nah. Kalau mengakai, Kada ke sini lagi nah. Aduh. sila nah, Ke tengah maksud ulun ini kada itu. kan satu-satu dulu kak. Kayak apa kak? Ini masuk aku tuh kada kalau masuk frame maksudku. Gigi kau ditukuk. Pakai kertas tak pakai buku. Ma. Iya ke tengah. Satu dulu satu. Ini pergantian. Ya, silakan. Potong. Ayo kayak apa? Itu kameranya. 1, 2, 3 senyum. Silakan Bu Putri. Nah, ya, terima kasih Rita. Terus selanjutnya Mubarakah diserahkan oleh kakak Isti. Kakak Mimagin. Isti dulu. Kakak Mimag. Haus kamu magut film ini. Selanjutnya Nadia Mudik diserahkan oleh kakak Isti. Adingnya Kopong. Mau paraki bang. Paparak bang. Jangan gugup. Gugup lahirnya ya. Senyum. Salah. Matanya ke sana. Nah, tuh ada kakak Putri. Ayo sini mah. Ada kakak Putri. Di sini. Siapa namanya? Jangan nangis. Oh, nggak usah dia ya. Beri tepuk tangannya